الشيطان الرجيم بسم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به Bismillahirrahmanirrahim. Ila qatil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sumaidaro Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah Ma'an sallallahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد, makalah muhtaram para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah.
Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah membaca kitab Syiarus Salikin dan Sabilal Muhtadin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid darain amin. Dan rukun yang ketiga, takbiratul ihram, adalah engkau besertakan niat daripada permulaan alif Allah hingga ra akbar, dan sudah engkau angkatkan kedua tanganmu itu hingga berbatulan kedua bahu. Sekira-kira berbatulan kedua ibu tanganmu itu dengan ujung talinya yang di bawah. Berbatulan ujung jari kedua tanganmu dengan ujung talingamu yang di atas. Dan adalah kedua tapak tanganmu itu menghadap kiblat serta terbuka keduanya. Apabila tetap kedua tanganmu seperti demikian itu, maka engkau ucap takbir itu serta engkau hadirkan niat yang tersebut itu, dan engkau turunkan kedua tanganmu pada ketika mengucap takbir itu. Kemudian maka engkau taruhkan kedua tanganmu itu di atas pusatmu dan di bawah dada, padahal engkau taruh tanganmu yang kanan itu di atas tangan yang kiri, dan engkau lunjurkan telunjukmu dan jari tengah di atas lengan yang kiri, dan engkau genggamkan jari manis dan kelingkingmu dan ibu tanganmu pada pergelanganmu yang kiri. Rukunnya takbiratul ihram, angkat tangannya, itu hanya hukum sunnah aja. Nah, wajibnya mengata Allahu Akbar. Mengata Allahu Akbarnya itu wajib. Kemudian dipesertakan niat. Sidin menyebut engkau hadirkan tangan. Hadir itu ingat deh kita. Sunnahnya yaitu mengangkat tangan. Kemudian tangan kita diangkat ada libar pada bahu, libarnya atau bahu, tingginya telinga. Jari kita yang di atas, telinga di atas, ibu tangan di bawah. Melurus Allahnya. Dan mudahnya itu. Cuma hanya Imam Ghazali ada beda sedikit. Harus turun dulu ke bawah. Dan kalau turun kan pada tangan, turun ke bawah dulu, kita langsung gitu. Imam Ghazali ini, tapi kita Imam Syafi'i kan langsung. Artinya boleh aja makai, turun ke bawah dahulu, setelah itu baru naik gitu. Nah, di sini turun dahulu, turun ke bawah dahulu, baru naik ke tangan kita bagian di atas pusar di bawah dada. Tapi turun dulu ke bawah. Jadi kayak terpakai dua mazhab Maliki dan Syafi'i. Maliki turun ke bawah, ada lagi naik, Imam Syafi'i naik. Itu yang kita baca tadi. Nah, megang menaruhnya pusar nih, di atas pusar,
dada kita di bawah, kemudian memegang tangan kanan dan diluruskan, telunjuk menjadi tengah, lainnya memegang pagalangan. Artinya pada beliau sebagaimana kita antara dua memegang mengajali Allah Akbar mengajali tapi ini dua di tengah dua telunjuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah teman Muhammad Rasul kita waktuin di bawah sini Muhammad Rasul kalau ini Allah Muhammad. Artinya pagalangan aja yang dipinggang, jangan sampai ke siku. Pagalangan tangan aja, pagalangan dapat tangan, pagalangan. Kalau di sini kan siku. Baik membaca kitab Ghazalinya yang Ihya Ulumuddin, ya syarahnya Imam Ghazali seluruhnya ada dipakai turun ke bawah, Allahu Akbar, turun ke bawah. Ihya Ulumuddin. Cuma kita tak biasa, sudah langsung naik, langsung ke sini. Artinya kada ke bawah dulu. Tetapi itu hanya sunnah aja juga. Ini yang kayak Maliki dulu, berlepas kada berqiyam, setelah itu baru berqiyam. Itu seluruhnya itu isyarat tergantung daripada kita dalam hidup itu. Yang kita pegang ini dua ini la ilaha Muhammad Rasulullah, apabila kita tuh apabila sabilal muhtadin itu menutupi hati. Telapak tangan ini menutupi hati. Diumpamakan kita besi benda nang baharaga, karena sangat dikhawatirkan kalau dicuri orang lalu ditutupi. Benda nang baharaga di waktu sembahyang hati, nang mencuri itu kan iblis. Kalau pina lupa itu kopil, sabila. Dan mengambil guru anang ramli, ada ramli. Jadi yang mengambil ya ada itu Ali bin Abdullah, guys. Ini kita memagut siapa? Nang dipagut itu siapa? Itu. Artinya begiringan pahaman itu. Ya akhirnya kalau ini badan ini memagut ini, yang dipagutnya siapa? Jar guru, no. Suahlah bebagut Allah Ta'ala. Kawalah badan Allah Ta'ala ada rahasia, tingkat orang tak. Atas tu pemahamannya yang kita orang tak. Pemahamannya bahasanya bahasa kampung. Tak sudah belajar tauhid Allah tu bukan benda, benda kalau dipagut itu pada seorang kiasan aja.
sama aja itu kalau bahan nukupi nang baraga hati kiasan itu dalam kajale nah dua Muhammad Allah Ta'ala Muhammad nang memagutnya nah itu artinya seluruhnya itu hanya ringkas daripada beberapa ilmu lah langsung bisa dipakai yang ada dipelajari. Ini nyaman kan mati nah kiam jangan memagut parut aja parut dada di atas pesat siapa yang dipagut tak kita lalu kiam tatarusan tuh orang meninggal dunia di kiam makanan dalam kubur nah Malaki melepas semanda ada di kiam makannya di waktu orang lurus saya tangan sampai di dalam kubur lurus saya. Napa ada lagi mandang nang lain selain Allah melepas tabari da malik kita nam sapi nah nang kamu pagut nang kamu pigang siapa Kang arti ya, tahu lagi ya, dan yang berpegang ke Rasulullah, dan yang berpegang ke Allah Ta'ala, dan yang berpegang kepada hamba, dan yang berpegang ke ibadah, dan berpegang ke zikir, dan berpegang ke ingatan. Artinya sama aja nang sunnahnya nah itu dan seluruhnya nah ini dicontohkan juga oleh Rasulullah. Waktu sembahyang bang nah ini waktu kita bermaulid nah itu pada adat. Kita kalau pegang juga kayak siap istirahat. Karena bahari berbahaya apabila tangan kehigian cabut pistol saya cabut dengan apakah senjata tajam lalu sampai ada tanah kayak ini apa ya ada becurigaan siapa nama nembak ya ini kan ada lagi kita pada adat aja itu nah itu di bawah sembahyang apa itu kan ada ambilannya ya, waktu kita berdiri itu tangan kalau ke bawah nih apa nampian pegang di bawah pusat mandak itu adat ngarannya kalau sembahyang di atasnya sembahyang dah adat di waktu zaman dahulu karena sangat berbahaya di waktu kumpul orang banyak nih ya ini aman sudah kita sudah merdeka dan aman aja artinya ada aja pemerintahannya dan ada masing-masing yang mengaturnya supaya jangan salah tafsir kayaknya di waktu kita bermulalit kayak itu dah waktu sembahyang lahir jangan juga dipadahkan kayak itu orang taulah diumpamakan seperti di waktu salat bekiamnya itu jangan bekiam di bawah nih itu adat kita aja berjalan sama maulidan di Makkah samaan melepas aliki maulidnya kan bekiam itu kita orang adat Kalimantan ada biaya serakal pajah lampu di Makkah nih malah bang tempat Habib Muhammad
Dan rukun yang keempat baca Fatihah. Yang dibujurakan hanya kalimat Allah tebalnya, Allahu Akbar. Itu aja yang dibujurakannya. Kemudian muqaranah niat dihadirkan bukan dibaca. Dihadirkan. Ini sama Imam Ghazali. Hadir itu apa? Menjadi Imam Ghazali hadir itu imbias. Imbias itu apa? Ingat plak sekejap sudah. Kita di sini ingat saya di sakumpul. Itu imbiasnya tak. Kita di sini ingat jadi Madinah imbiasan tak. Ingat saya adalah makam Rasulullah. Yang dah umrah ke haji kan melihat Baitullah itu seumuran kada lupa lagi. Ada Baitullahnya itu begitu dilihat kada mau lupa. Tapi melihat di televisi lupa. Kelebihan Baitullah. Nah itu yang biasa begitu orang anak berjalan tak biasa kan. Imam Nawawi kasat ada ta'yin. Yang kasat yang haja ta'arat mendatangkan ta'yin menyatakan yang haja sembahyang. Mendatangkan pada sunnah menyatakan apa ngarannya maghrib isya. Bagaimana caranya ditulungi dengan membaca salli. Nah, itu. Ingat lalu hati sama aja tuh. Ini orang Tuhan ngarannya. Nah, kita akan balik lalu Allah sembahyang pada maghrib 3 rakaat lalu merangkai di hati. Itu kan kekanakan dah. Yang biasa sembahyang kayak itu barat pada sembahyang dah. Kayak apa sembahyang barat coba aja jujur dan MBS saja ingat ya Allah ringan sembahyang dah. Kanyaman bahasa kita. Nah, nggak ada boleh itu kosong itu kayak apa? Allah Akbar tanpa ada MBS, tanpa ada menghadirkan usalli itu ada ingat kosong itu sekali. Kosong karena tidak menghadirkan waktu awal usalli. Kosongnya bukan kosong nggak ada bacaan, kosong sama sekali ini. Allahu Akbar musyahadah kan Nabi Muhammad tidak sah sembahyang. Karena itu tidak letaknya musyahadah kan Muhammad sebelum sembahyang dan sesudah sembahyang di dalam sembahyang. Bukan dia Allahu Akbar itu kan makam musyahadah itu makam takbir. Itu makam niat musyahadah itu orang tatarusan di luar sembahyang, di dalam sembahyang, sebelum sembahyang, selesai sembahyang, tetap aja musyahadah. Tak memakai nur Nabi Muhammad, memakai nur Nabi Muhammad, tak memakai af'al Allah, memakai af'al Allah, tak memakai nikmat rahmat dan fadlun, makanya itu. Terserah aja. Yang penting jangan kita, nah itu aja. Kadang-kadang hanya makai ada landasan kitabnya. Kan nang Melayu, nang bahasa Arabnya, ya ulumuddin sama nih. Caranya sama. Kadang kita bisa pakai waktu salat sunat turun ke bawah karena bisa kita pakai mazhab kita sudah kan turun langsung. Nah, tak biasa sudah kita mulai halus. Tetapi tidak mengatakan orang langsung itu salah dan tidak mengatakan orang yang berturun ke bawah itu yang benar ada. Dua nih itu boleh ya, turun dulu baru naik langsung Allah Akbar langsung ditaruh di ada masalah. Coba langkah baiknya kalau kau Imam Ghazali ini turun sebentar baru naik. Lalu Maliki awan Syafi'i itu keduanya balapas dan Bakiyah.
Yang keempat membaca Fatihah. Sunnah dahulu membaca Fatihah itu engkau baca doa iftitah. Ya Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima. Wa ma ana minal musyrikin wa salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita wa anna minal muslimin kalau Rasulullah wa anna awalul muslimin itu sidit nang riwayat ta. Ada beban awalul muslimin ta itu Rasulullah ta. Kita ni wa anna minal jangan awal kabila berdahulu. Itu anna awal lo aku orang yang pertama orang Islam. Ada mau kalau tu kita tarudi deh. Tengah wa anna minal muslimin kalau memakai yang di hadis-hadis itu. Allah yang maha besar pada aku mengucap takbir. Alhamdulillah yang amat banyak. Aku mengucap tasbih itu subhanallah pada pagi dan pada petang. Aku hadapkan akan muka bagi Tuhanku yang menjadikan 7 patala langit, 7 patala bumi pada aku condong pada agama Islam lagi muslim. Tiada aku dia orang yang musyrik bahwa sembahyangku, ibadatku, hidupku, matiku yaitu bagi Allah Ta'ala. Jadi dengan kodratnya Tuhan yang sekali Allah pada hati ada baginya yang menyakutui akan dia. Dan demikian itu aku disuruh adalah aku dari orang muslim. Isi doa iftitah itu melepas daripada akuan kita. Isinya aku menghadapkan mukaku maksudnya diriku. Menghadapkan diriku ini bahwa menghadapkan sekalinya kan ada diriku. Nah ada Allah. Dan diri kita ini apabila kita nampaki ya wujud-wujud hilang kadang. Anjar kalahatan Allah Ta'ala ada di dalam makna kalahatan atau kadanya berbeda pada martabat etikat. Berarti hanya bicara amin tapi jangan kijip mata pandangnya aja diri kita. Biar aja keluar air mata hilangkan diri kita tahu bahwa nang diri kita ada Allah Ta'ala juga ada. Ang bahari memandang matahari itu apabila matahari itu hilang ada. Cuma kita sakit mata kan baik mandang diri seorang. Itu suluk akal aja hanya suluk rakam bahasa. Walladzi yusawwirukum bil arhami kaifa yasha. Allah nang maulah rupa kamu. Seolah kita ada bisa itu rupa. Sekali dipandang bujur-bujur hilangnya ada. Jangan ditambahin apa-apa lalu balilin. Nah itu kemana pulang belajar. Balilin baca Fatihah, baca apa tawassul. Sekali tak dipandagi awak sarang berubah jadi harimau. Nah ini kan mana pelarahnya ini balilin Pak. Lalu paksa paling 1 mat 40 hari menghilangkan harimau atau jadi diri seorang. Rupanya ada sifat di dalam diri itu sifat binatang buas. Amun kada mati jadi harimau kan ini. Bahaya juga balilin Pak tadi. Ujar orang bari hati-hati bayangan kita tuh jangan dijadikan wujud ngalih karena mati. Mati kita bayangannya kada mati. Ngalih kawal ditanginya akan guring. Orangnya udah dikubur datang pulang sekalinya. Bayangan tadi di waktu hidup itu dihidupakannya. Ini asalnya pandangan itu nih jalurnya. Jadi salah bisa. Kalau padahal orang jadi hantu hai padahal kan ya, bayangan tertinggal.
Makanya itu aja suluknya tuh. Tapi pangkawa jadi maling. Bayangan disuruh jadi maling, cari duit, kada betuyul lagi. Bayangan seorang aja. Orang kada kau nangkap juga. Ini berbahaya tuh. Artinya bahasa kitanya tuh lebih baik kita kalau inya belum mengerti di situ ada usah jalan di situ karena situ ada sedikit bahaya. Maka baca olehmu subhanaka bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha gairuka. Maha suci engkau hai Tuhanku dan dengan aku memuji. Terlebih berkah segala asmamu. Maha tinggi kekayaanmu. Tiada Tuhan yang lain darimu. Kemudian baca olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca olehmu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hingga akhirnya. Sunnah engkau ceraikan antara amin dan antara katamu waladhdallin sekadar satu nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu jangan langsung disambung a. Lalu ada Rasulullah Allah maufirli. Ada doa sih Allah maufirli wali walidayya. Harus sambung amin. Menyakad ada doa sekadar satu nafas itu sekadar subhanallah. Waladhdallin waladhdallin ini bersambung langsung tak? Kada bersambung tapi sunnah aja pang itu. Imam kada menyambung makmum dahulu belakang orang beserta imam waktu mengata amin bukan berdahulu dan bukan berdudi apabila ia beserta dengan imam maka dapat ampunan Allah. Malaikat itu makanya sudah ada doa Allah maufili wali walidayya. Jadi kita menunggu sebenarnya di belakang itu biar imam A kita A juga. Kesalahan kita kan berdahulu. Kalau ada apa-apa dapat ada jaga kanakan dia berdahulu nah itu tak bawa kanakan kita imam bamik sudah bapak kita akan mendengar ini dari A juga. Sunat engkau nyaringkan bacaanmu pada sembahyang subuh dan pada 2 rakaat pertama pada sembahyang maghrib, 2 rakaat pertama sembahyang isya. Jika engkau makmum, sunat engkau perlahan sekian dengar oleh telinga dirimu. Sunat pertengahan pada bacaan sembahyang sunat mutlak yang pada malam terkadang dijaharkan, terkadang disirkan. Jadi dibuat oleh Nabi SAW ketika dia beri wasiat pandang tidur atau orang sembahyang. Sembahyang di malam hari, apabila sembahyang sunnah boleh dinyaringkan, boleh juga ada nyaring. Kita biasa habis maghrib, lalu salat hajat. Salat hajat 2 rakaat sunnah nih. Apabila kita nyaringkan, dikira orang sembahyang maghrib. Nah, karena menutupi itu jadi ambil, kada nyaring. Agar supaya jangan salah orang. Padahal boleh aja nyaring. Lalu rata-rata sabarataan. Karena habis maghrib tuh ada waktu mustajabah. Nah itu lalu kada dinyaring akan tujuannya itu. Supaya jangan tasarbuk disangka orang sampai yang maghrib. Ada orang datang hanya lalu sholat pada maghrib pada sampai yang hajat. Nah ini kan tasarbuk akhirnya kesalahan daripada kita bawanya bagamat orang tahu sudah. Ini sampai yang sunnah orang ini. Karena ya ada antara 2 salat. Kalau setelah salat isya
itu tidak ada masalah. Maka dari itu lalu salat tarawih banyari, salat witir banyari, karena itu tidak ada masalah lagi. Isya subuh jauh lagi, orang tahu sudah, lain sembahyangnya. Tapi kalau maghrib isya itu hanya sejam, saya salah paham lalu. Adapun sembahyang tasbih nang dinyarakan hanya dinyaringakan baca Fatihahnya ayatnya atau baca tasbihnya kada disuruh nyari. Baik si imam atau si makmum, dan kaitulah sudah dikerja oleh guru-guru kita. Ada namanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ada. Karena tidak akan menghasilkan khusyuk apa dinyaringkan tasbih itu hanya rame. Hanallah nyaraminan apa gitu urus sembahyang punya nyaringan. Nah lalu ada riwayatnya. Itu pang sudah kalau ayat Nabi yang bamudi-mudil kawal nang Imam Saka nya Saka hendak kira Saka nama kata dia. So kan ada kawalnya di kita sembahyang tasbih nang dinyaringkan ya Fatihahnya, kemudian surahnya, tasbihnya tidak ada perintah. Sebagaimana Rasulullah di waktu menerima perintah membaca tasbih, rukuk dan sujud kada nyaring. Rukuk subhanallahi azim wa bihamdihi tamat aja. Padahal di sembahyang malam boleh dinyaringkan tapi ada. Kenapa? Karena itu tidak tujuannya, itu tujuan memuji Allah. Nang dinyaringkan ini kan memang tujuan untuk makmum supaya tahu Fatihah. Makmum ada nang kada bisa baca Fatihah, ada kaul karena mendengar bacaan imam boleh langsung kada baca. Nah ini kaul tuh. Ada kaul dari Rasulullah kada bisa harus baca Fatihah, kada sah kalau kada baca Fatihah. Itu artinya ada manfaatnya, orang kada bisa kayak apa? Biar yang penting sembahyang dahulu, belajarnya tahap-tahap akhirnya bisa. Kesalahan ulama pada sembahyang isya atau maghrib pada setengah ulama terkadang disirkan, terkadang dijaharkan pada sunnah mutlak yang pada malam dan sunnah engkau jahirkan amin. Lapiah tadi lebih baik jangan dinyaringkan karena memelihara kepada orang yang baru datang. Salah sangka dikira orang salat fardhu. Sunnah engkau jaharkan nyaringkan amin. Saudara engkau baca bersama subuh kemudian di Fatihah wal Fasah yang surah yang panjang, surah Hujurat hingga Amma. Pada sembahyang zuhur, asar dan isya tengahan, surah Wasama'i dzatil buruj yang sembahyang maghrib yang pendek qul ya ayyuhal qul huwallahu wal adiyat. Pada sembahyang sudah pagi-pagian musafir dibaca akad pertama sudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, akad kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Nah ini memerlukan beberapa juz, amma juz 30, 29, 28 menyenang anak panjang. Ini di Makkah bang kita di Indonesia. Nah ini sawat surah nang panjang amma ya tasalun dua disambung pula. Bisa ada hari aja bolehkan orangnya kada ada lagi. Artinya kita melihatnya juga hal ehwal keadaan kita. Sabihis itu kan pertengahan di kita dihukum kayak panjang sudah tuh. Sabihis, sabatarik itu kayak kita jasam syukur itu kayak panjang padahal ada bindik. Bindik ayatnya sama ringkasan wadduha. Wadduha itu kurang lebihnya beberapa lebihnya. Cuma karena kita kada biasa bawa ayat itu. Wailul lil mutaffifin. Itu panjang padahal di surah masih di amma itu cuma kita kada biasa sehingga membawa itu dipotong dua. Separuh kan rakaat pertama, separuh rakaat kedua. Hendak dihabiskan. Asa juga
Batis ada biasa, karena kasihan di belakang mak saburan. Hari Jumat kada kawaam dirubah. Hari Jumat subuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang, jadi kadang ada tapang sidin akan dipakai di dalam batul mainan atau talibin, itu surah sajadah dan surah al-insan. Al-ta insan sajadah dan alif lam sajadah. Subuh Jumat, itu digawe oleh Rasulullah. Artinya kan hal ihwa sunnah itu ada nang menggawe, ada nang kada apa. Tapi kita sangat diusahakan itu digawe. Itu barang kita kawan nang tak panjang-panjang dan orang kada kawan parotes, memang kayak itu sudah mulai ulama kita bahari. Ya subuh Jumat, alif lam mim sajadah, al-insan hal ta'ala al-insan. Ada juga panjang benernya itu. Hanya kada tak biasa aja. Isi seluruhnya ini adalah bagaimana caranya agar supaya Quran itu sekurang-kurangnya 1 juz lah ada apa, juz 30. Amma sampai kalau aja binas. Dan itu sangat mudah untuk dihafal. Mudah aja itu menghafalinya, pegamat aja berapaan. Tetapi apabila sekali lalu aja hilang, sebulan hilang. Kita harus berbuih untuk artinya ulang lagi. Habis sudah hafal nih berarti pada kawa. Kalau kada diulang sampai harus muntung membaca seorangnya. Apabila masih diingatkan belum hafal, masih mengingat sih. Kayak kita baca surah Yasin, kan ada ingatan lagi. Kemana kemuntung bacanya? Nah itu hafal katanya. Jadi kita di dalam kubur biar dia juz 30 itu diulang aja baca. Nyampe biar hafal kada hilang lagi sampai ke dalam kubur. Sahabat Rasulullah kada ada nak apa sebijian. Ini ada ini dikumpul samanya setelah itu baru sabiji. Sedikit aja. Ada apa sabijian. Setelah dikumpul itu kan sudah di zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman ini kumpul Quran. Karena dikhawatirkan habis nang hafal, bagi-bagi. Apa 30 juz lebih bagus lagi, nyaman tuh, santai-santai baca Quran. Asal pusing kepala sudah bawa berukuk. Nah itu orang hafal Quran itu harus ada pahibur. Kalau kada ada pahibur, bisa kurus karing jadinya. Harus ada pahiburnya. Nah, kadang pahibur itu kan bisa orang berukuk. Kita ini bila sampai waktunya ada kawan. Memang harus kayak itu, kayak orang ulama bahari ya berukuk kalau dia payah sampai waktunya. Ada batasan. Kenapa maka guru-guru Tuhan pindah berukuan orangnya itu memang sampai batasnya. Akhirnya sampai batasnya ampih. Ada hendak sampai sekali itu membaruku haramnya, makruh. Ada kawa suatu saat pasti. Apabila dia sampai asalnya ilmunya dijalani sama. Kayak apa guru kita pasti kayak itu juga. Dan kada kawa baik singkir. Kayak ini perjalanan orang tak mentida dahur nih saraba banyak bacamannya orang-orang besar tuh pindah kayak beruku aja lagi bukan inu ulama besar inu berukuan aja artinya apa karena memang apakah baharinya maka sampai waktunya tak ada kawan dia kayak tawaris ke orang belakang. Abang kada orang belakang nih ngalih. Kebanyakan yang dilihat. Jadi kayak apa ketahui juga.
Artinya kan ditahan modelnya. Ya Allah Ta'ala juga maulahkan. Ada makruh itu dikerjakan kan ada berdosa. Ditinggalkan dapat pahala. Tapi kalau makruh membawa manfaat besar, itu sangat kecil. Ada berdosanya, manfaatnya besar. Ada masalah orang tak. Demikian Islam dibaca dahulu Qul ya ayyuhal kafirun wal ahad itu pada 2 rakaat sunat dahulu dari subuh. Salat sebelum subuh nyaba surah tu Qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Pada 2 rakaat tahiyatul masjid sama itu juga. Mila sunat dibaca rakaat pertama sunat subuh alam nasrah. Rakaat kedua alam tarakai. Bisa aja juga. Alam nasrah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua. Sunat baca pada subuh hari Jumat, alif lam tanzil rakaat pertama, ha ta'ala insan rakaat kedua. Jikalau pada musafir sekalipun, atas kata setengah ulama. Dan hadisnya itu tertulis di dalam Ya'an atau Talibin, di syarahnya sudah ada hadisnya. Riwayatnya itu Rasulullah membaca surah itu. Artinya kita ini memang harus ada bang yang dihafal-hafal. Yasin kadang-kadang ada hafal. Waktu garing kawan baca seorang, waktu kita sudah melihat pina lain sudah kita baca, orang yang di samping kita suruh baca aja. Karena Rasulullah nyuruh. Dari hadisnya lemah, dhaif, tapi hadis juga oleh Imam Nawawi boleh diulah amaliyah. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surah Yasin orang nak hendak meninggal mautakum dan orang yang sudah meninggal hendak meninggal mautakum makna sudah meninggal mautakum juga. Iqra'u Yasin, bacakan surah Yasin. Surah nyuruh tuh karena kita hafalkan baca seorang aja sudah. Nah malaikat nak cabut bacakan surah Yasin. Pada ini begancangnya. Nama Rasulullah disebut Yasin. Datang Rasulullah. Cobain cabut begancang. Ada Yasin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nama Rasulullah Yasin. Tafsir kalau itu ampunnya dah Yasin asma di asma Rasulullah. Tafsir apa pasir nih? Yasin Allahu a'lam bimuradih. Jalan lain nih Yasin Allah Ta'ala tahu maknanya, ada tahu karena itu rahasia Allah di Quran. Pasal lain nama Rasulullah dan itu aja dia hafal dah sudah tabarak dia hafal orang dari supaya dikubur jangan hancur badan. Allah jadikan bumi zalulan. Zalulan iya bumi itu jadi hadam kita. Kadang hancur batang tubuh. Dia cari surah Tabarak tak gitu. Itu jadi kadang hancur tak. Jadi apalah lo jadi 30 aja ayatnya Yasin tak panjang bang. Cuma baca surah Yasin diberi Allah Ta'ala dari segala bala bencana. Pagi, ya, malam. Sangat indah kita. Ada yang diamalkan. Ada kawasan biji Quran, surah Pindika. Tapi Quran juga. Daripada mantra yang dibaca, pagi mantra, sore mantra, apa mantranya? Lebih baik Quran.
Rukun kelima rukuk, itu sambungannya. Rukun kelima rukuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi bid dharain. Dan tiada memadai menyamak dengan barang tiada menanggali akan tersebut itu. Seperti dilipakan dia dengan tanah, tahu dengan garam, tahu dicampurkan dia. Jikalau jadi kering ya, dan tiada busuk baunya sekalipun, karena sekalian dan dirinya tiada hilang ya. Karena jika direndam maka dia kedam air, saya kembalilah kepadanya busuk. Dan tiada disyaratkan pada alat menyamuk air atas kaul yang asah. Itu orang menyamak kulit dahulu akan bisa ada jadi pekerjaan, dijamur orang kulitnya, dijual orang jadi ulah tas ulah apa. Tersebut dalam tohbah bahwa berpindah darah kejang kepada jadi kasturi selain berubah khamar kepada jadi cuka dengan sendirinya. Maka dengan ini adalah najis ain yang jadi suci. 3 perkara. Allah Ta'ala maulah rahasia pada sebahagian binatangnya. Sebahagiannya kijang. Kita bahasa sininya lagi harus payau kalau itu. Ada belum betanduk itu kijang. Di dalam tubuh kijang itu ada mengandung minyak wangi, ngarannya minyak kasturi, tetapi di pasarnya asalnya darahnya aja berubah jadi minyak wangi. Allah Ta'ala kuasa merubah. Lalu darah tadi hukumnya menjadi ada darah lagi nya sudah berubah minyak wangi suci jadinya. Ada yang menyatakan bahwa kijang nang mengandung kasturi itu kijang nang pernah datang kepada Rasulullah. Ada depangnya itu, cuma ada cerita-cerita aja. Zaman Rasulullah, Zabiyah itu kijang. Karena orang memburu tuh kait di alat pemburu tuh. Lalu dibawa orang sekalinya bini. Banyak orang waktu membawaan ini bertemu Rasulullah. Kijang minta tolong Rasulullah. Ulun aja lapas deh ulun. Bahan apa? Ada bisa anak yang sesuai. Akhirnya udah ulun nyusui anak tuh. Akhirnya biar dia pulang. Datanglah. Sarah diri akan orang nang menangkap pemburu tadi. Azabiyah itu kijang. Ada riwayat kijang, nah itulah yang ada kasturinya. Dokter Rasulullah wafat datang kijang. Ahmad ke kubur Rasulullah juga.
Tetapi riwayat yang absah ada menyatakan dan tasawuf dalam tohbah. Adapun ulat segala bangkai, maka tiada ia jadi dari ain bangkai, hanya ada ia jadi daripada uponah bangkai. Juga, maka tiada termasuk ia kebilangan tersebut. Kesalahan bagi mereka yang masukkan akan dia kepadanya. Bangkai yang apa aja, apabila hancur, lalu keluar daripada bangkai itu ulat, bahasa kita belatung ulat. Ulat. Apakah ulat itu terbitnya daripada bangkai? Tidak. Ini kaul yang sahih ada. Itu datang daripada sebab busuknya. Busuknya bangkai timbul ulat. Kan secara jahil kan kita lihat lalu ada lalat. Padahal lalat itu adakah tetap ulat itu ada. Oponahnya itu busuknya hancurnya bangkai. Jadi bukan datang daripada airnya. Lalu tetap hukumnya. Nah itu najis. Kalau berubah bangkai menjadi kada najis karena jadi ulat sudah kada. Faslun pada menyatakan menghilangkan najis seluruhnya itu untuk percontohan awan kita bahwa walaupun pada jahilnya najis tapi bisa Allah Ta'ala menghendaki suci dia dengan arak najis berubah jadi cuka suci. Ada masalah sih kita ya, dengan sendirinya lalu bisa diranung di diri kita. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun kayak apa aja diri kita, Allah mampu merubahnya. Artinya lebih baik belajarlah tauhid sebaik-baiknya, belajar beribadah sebaik-baiknya. Kan usah mikirkan diri kitanya. Baik si Tuhan, beribadah, nah itu Pak. Ada ibadah, nah itu ibadah zahir, ada ibadah batin. Urusan yang lainnya itu urusan Allah Ta'ala. Jahir ini pada martabat syariat, ya tuh kuasa aja Allah Ta'ala, yang jelas-jelas sudah. Amar itu jelas-jelas sudah tak, ya tuh jadi suci. Kulitnya itu jelas sudah tuh najis ya tuh jadi suci juga. Allah menghendaki. Termasuk darah tadi. Sekalinya jadi suci. Karena jadi minyak wangi, kasturi. Apalagi ya kita seikungan manusia. Berbeda Allah dengan kesempurnaan seluruhnya. Allah menghendaki asal kita aja hendak atau mau bahasa orang mau berubah untuk menjalani jalan yang baik. Atau bahwa najasa atas 3 bahagia. Pertama najasa mughaladzah yaitu anjing dan babi dan yang jadi keduanya dan sekalian fadalah keduanya yaitu air liurnya, paluhnya, mandinya, air susunya, tahinya, kamihnya, darahnya dan barang sebagainya barang telah terdahulu kenyataan. Nah ini pada martabat hukum, nah itu apabila kita tersentuh, kan gak itu aja masalahnya. Maka ada cara menyucikannya, nah ini belum disebut.
disebut dengannya anjing dan babi itu najis mughalazah. Tapi nang kita hukum pada martabat kepada kita apabila tersentuh si kitanya memandang anjing dan babi itu kada boleh hina. Anehnya binatang ya apabila sudah mati jadi tanah. Kita manusia ini kan ada perkara yang harus diselesaikan karena manusia kekal ada mati. Hidup di dunia ini mati sampai setelah itu pada jahir jadi berpindah. Roh itu kan kada mati itu diambil roh aja. Berpindah kepada alam kubur, jadi bangkit alam kubur hidup aja pulang. Datang tubuh yang ada, nah ini dibawa pulang. Karena ada paungnya itu ujung solbi. Maka ada kakal kita. Artinya kakal dikekalkan oleh Allah. Lain binatang jadi tanah hancur labur kada ada cerita. Kita ada sambungan cerita. Nah di sini lalu bahasanya jangan memandang hina kepada binatang apa saja. Itu hanya hukum apabila tersentuh kayak ini cara menyucikannya karena dinamai najis bukan aja hukum. Tetapi kitanya memandangnya itu kada boleh. Kalau memandangnya anjing dari hina, babi itu hina kada boleh. Anjing aja ada masuk surga asal bokah ini. Keduanya sama bapak itu kami anak-anak yang laki-laki yang belum makan makanan lain daripada susu dan belum lagi umurnya daripada 2 tahun. Itu namanya najasah muhaffafah. Ada cara membersihkannya. Anjing, bayi, laki-laki yang masih menyusu belum makan sama sekali dan umurnya belum sampai 2 tahun. Ketika najasah mutawasitah sekalian najasah yang lain dari 2 bahagi itu yang tersebut mutawasitah seluruhnya lain pada yang 2 lain pada mughalazah lain pada najasah mukhaffafah itu mutawasitah sudah. Allah Ta'ala mencontohkan sebenarnya najasah ini karena ada bicaranya hati. Hati itu ada bersih, ada kotor, nyebab kotor, ya najis pada jahir contohnya. Ini pada jahir nih. Karena seluruh alam semesta ini pada contohan. Al-kaun isyaratun, alamnya hanya pada contohan. Antal maksud, tapi isinya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah tahir, mutahhir. Tahir sallallahu alaihi wasallam orang yang suci sallallahu alaihi wasallam mutahhirun sallallahu alaihi orang yang Allah suci akan suci disuciakan lagi kayak apa hebatnya. Ada kita sudah kada suci belum pulang disuciakan orang. Jadi suci disuciakan lagi. Nah itu sangat luar biasa. Nah Rasulullah ini lalu contohan ke kita. Lalu di dalam ini ada hukum najis ini. Kayak ini cara membasuhnya. Allah Ta'ala menyiapkan belang bahannya. Itu jadi pakai disebut syariat. Karena jahir kepada batang tubuh. Di batang tubuh ini ada hukum najis. Tawasita rata-rata. Dan tiap-tiap satu ada yang 3 bahagi terbahagi kepada 2 bahagi. Pertama ini ya barang dapat dengan panca indera ainnya dan sifatnya, rasanya, warna, baunya. Ada yang jasa hukmiyah, tiada dapat dengan ainnya, tiada sifatnya. Sate kami yang kering tiada dapat warnanya, tiada baunya, rasanya. Jadilah perimal segala bagian dari 6 bahagi. Nah ini kalau bicara hendak menguasai ilmu pakai. Di bagi-bagi yang kayak itu seluruhnya isinya kada lain. Agar supaya kita punya bahan bahasa orang. Orang berdebat kalau pakai nih, kalau banyak punya bahan.
Orang yang memahami tentang rahasia pakai ada lain. Rahasia pakai itu ya hakikat. Barulah barang yang karena najis sampai situ aja sambungannya. Bermula. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertaufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkan umur kita selamat dunia akhirat, terhindar dari bala, bencana dan penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul kepada dengan para kasihnya anbiya wal mursalin auliya wa syahda wa salin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah di siri surat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillah ajmain. Allahumma salli salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma mahwin alaina basaqaratin mati wa najatan minan arwah wa najshar rabbana qulubana asmanuduk rahmatan innaka wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu sayyidina Muhammad wasallam subhanahu wa ta'ala amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin.